Chelsea akhirnya menang di pramusim, Maresca tetap kalem. Chelsea memetik kemenangan pertamanya di pramusim usai membungkam klub Amerika 3-0, kemenangan ini ditanggapi kalem saja oleh manajer Enzo Maresca. Chelsea menang 3-0 atas klub Amerika dalam uji coba pramusim di Mercedes-Benz Stadium, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, pagi WIB, penalti Christopher Nkunku, gol Mark Guiu, dan eksekusi penalti lainnya dari Noni Madueke memberikan kemenangan pertama Chelsea di pramusim. Sebelumnya London Barat ditahan imbang tim divisi 3 Liga Inggris Wrexham dan dihajar Celtic 1-3. Tapi bahkan dua kekalahan itu ditanggapi santai oleh Maresca, yang menekankan fokusnya saat ini bukan soal kemenangan. Hal serupa kembali ditegaskan ex-asisten Pep Guardiola itu. Baginya yang lebih penting adalah melihat progres tim. Saya sudah bilang waktu lalu, fokus utamanya sekarang adalah untuk melihat bagaimana kami berkembang. Malam ini bagus untuk melihat tim ini membaik dalam penguasaan dan saat tanpa bola, inilah yang terpenting saat ini, katanya di situs resmi klub. Secara pertahanan, kami sedikit lebih baik, tapi ya ini cuma soal hari saja, terus bekerja bersama, berlatih bersama, bertanding bersama, dan kami akan terus membaik, imbuhnya. Si Biru selanjutnya masih punya 3 laga uji coba pramusim lagi, masing-masing melawan Manchester City, Real Madrid, dan Inter Milan. Hindari perselisihan, Enzo Maresca tentukan algojo penalti The Blues. Enzo Maresca tidak ingin insiden pemain terlibat perselisihan untuk menjadi algojo penalti kembali terulang di musim ini saat dibawa kepemimpinannya. Manajer si Biru ini pun menegaskan Cole Palmer sebagai penendang penalti utama tim pada musim 2024-2025, ketika mengalahkan Amerika di Georgia. 2 dari 3 gol penalti dihasilkan melalui eksekusi titik putih Christopher Nkunku dan Madueke. Insiden memalukan sempat terjadi pada April lalu ketika si Biru menang 6-0 atas Everton. Saat itu, Noni Madueke dan Nicholas Jackson dikritik setelah mencoba membajak tugas penalti. Mereka berebut bola dengan sengit, sehingga terpaksa dileraikan satu tim. Palmer kemudian turun tangan dengan merebut bola dari mereka, dan berhasil mengeksekusi penalti. Secara keseluruhan, Palmer mencetak 9 gol dari titik putih pada musim lalu. Saya yang memutuskan siapa pengambilnya, tendangan penalti, tegas manajer asal Italia itu kepada wartawan dikutip laman Mirror. Saya memberitahu Tosin Adarabioyo untuk penalti pertama, agar memberitahu Noni bahwa Christopher Nkunku harus mengambilnya. Saya mengerti keinginan Noni untuk mengambil penalti, dan itulah sebabnya dia mengambil penalti kedua. Tetapi sayalah orang yang memutuskan, ketika Cole kembali bersama kami, pasti dia yang akan mengambil penalti. London Barat masih mempunyai 3 agenda pertandingan uji coba sebelum musim baru Liga Primer Inggris digulirkan. Si Biru dijadwalkan menghadapi Manchester City dan Real Madrid di Amerika Serikat sebelum menjamu Inter Milan di Stamford Bridge pada tanggal 11 Agustus. Demi Chelsea, Wesley Fofana sudah memaafkan Enzo Fernandez. Bek Chelsea, Wesley Fofana, mengatakan rekan setimnya Enzo Fernandez tidak rasis dan telah menerima permintaan maaf pemain timnas Argentina tersebut. Enzo Fernandez membuat geger setelah memenangi gelar Copa America 2024. Ia terekam menyanyikan lagu bernada rasialisme terhadap Prancis. Seakan lupa kalau ada beberapa pemain si Biru yang berasal dari negara itu, dan berkulit gelap. Ruang ganti London Barat dikabarkan memanas, apalagi Enzo kala itu belum bergabung dengan rekan-rekannya yang berada di Amerika Serikat menjalani tur pramusim. Fofana mengunggah postingan di Instagram betapa ia sangat kecewa karena perbuatan sang gelandang. Namun Wesley Fofana sudah menghapusnya setelah Enzo Fernandez kembali ke skuad The Blues. Ia menerima permintaan maaf dari rekannya itu, seraya menyebut bahwa Enzo bukanlah seorang rasis. Wesley Fofana mengatakan betapa ia tidak menyukai video viral Enzo Fernandez saat merayakan gelar Copa America 2024. Enzo juga telah meminta maaf,
dan semuanya berbaikan. Kami berbicara bersama. Saya menjelaskan mengapa saya tidak menyukai video tersebut. Dia menjelaskan, dia mengatakan maaf karena dia tidak ingin menyakiti penggemar Prancis atau siapapun. Dia tidak mengerti saat menyanyikannya, kata Fofana kepada wartawan yang meliput persiapan Chelsea di Amerika seperti dilansir Daily Mail. Saya percaya padanya karena saya mengenalnya, dia tidak rasis, hanya saja videonya buruk. Bukan hanya Enzo, itu tim Argentina. Enzo ada di video, tetapi jika dia berasal dari negara lain, saya akan memposting hal yang sama. Yang pasti, itu adalah cerita besar karena kami bermain di tim yang sama. Tapi sekarang sudah clear, sudah bagus. Saya senang dengan situasi ini karena dia mengerti saya mengerti dia. Saya harap ini telah sedikit mendidiknya, karena yang pasti, ini adalah budaya yang berbeda. Kita perlu mendidik tentang hal ini karena budaya berbeda, banyak negara. Lebih lanjut, Fofana tidak ingin masalah tersebut berlarut-larut. Menurutnya, kisruh internal tak akan baik buat si biru. Saya senang melihat Enzo kembali. Kita bermain bersama. Kita perlu tetap bersama. Kami kuat bersama, kata Fofana lagi. Jika saya berada di satu sisi dan Enzo berada di sisi lain dan kami bertarung setiap hari, atau kami tidak berbicara, atau kami tidak senang, maka Chelsea tidak akan bermain dengan baik. Semuanya baik-baik saja sekarang. Si biru diklaim tak akan pernah juara Premier League lagi. Setuju gak nih? Frank Leboeuf meyakini kalau mantan klubnya Chelsea tidak akan memenangkan gelar Premier League lagi kalau masih beroperasi seperti saat ini. London Barat telah 6 kali menjadi juara Liga Inggris di masa lalu. Namun, mereka belum pernah meraih gelar juara Liga setelah Roman Abramovich dilepas The Blues. Si biru mengalami penurunan yang signifikan sejak Todd Boehly mengambil alih klub. Mereka terseok-seok di Premier League belakangan ini dan finish di peringkat 6 pada musim lalu. Selain itu, London Biru juga punya strategi yang berbeda di bursa transfer. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut sekarang senang membeli banyak pemain muda. Saat ini Enzo Maresca diberi tugas untuk mengangkat prestasi Chelsea. Leboeuf kini memperingatkan para penggemar bahwa segalanya tidak akan menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Beberapa penggemar berpikir Chelsea bisa memulai dari awal musim depan, tapi sebenarnya mereka tidak akan memulai dari awal setelah menghabiskan 1 miliar pound, kata Leboeuf kepada Instant Casino. Klub bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dengan uang mereka, tapi sebagai mantan pemain, saya pikir ini memalukan. Skuad ini punya bakat, tetapi Anda tidak punya banyak pemimpin atau pemain yang bisa diandalkan. Itulah masalah terbesar Enzo Maresca. Leboeuf menambahkan bahwa ia merasa The Blues tidak akan pernah menjuarai Premier League lagi sampai mereka mengubah strategi transfer mereka. Paling bagus, klub London itu diprediksi hanya bisa mendapatkan piala domestik. Ada kemungkinan Chelsea bisa memenangkan piala, seperti piala FA musim ini, tetapi tidak akan pernah memenangkan Premier League. Tidak mungkin, lanjutnya, jika mereka terus seperti ini, mereka tidak akan pernah memenangkan gelar Premier League lagi. Mereka butuh pengalaman. Itu tidak akan berhasil. Ketika saya tiba di klub, mereka telah menunggu selama 26 tahun untuk sebuah trofi dan itu hanya berakhir ketika pemain juara yang berpengalaman datang. Chelsea sepakat jual Conor Gallagher menuju Atletico Madrid. Conor Gallagher Center dikabarkan mau dijual oleh The Blues musim panas ini. Beberapa sumber bahkan memperkirakan gelandang 24 tahun itu bakal dilego di awal bursa transfer untuk membantu si biru menaati peraturan Profit and Stability Rules, PSR, Liga Premier Inggris sebelum tanggal 30 Juni kemarin. Talksport kini mengabarkan bahwa Gallagher berpotensi benar-benar meninggalkan Stamford Bridge setelah si biru sepakat menjual bintang jebolan akademi itu dengan harga 33 juta pound kepada Atletico Madrid. Beberapa waktu lalu, Chelsea sudah menerima tawaran yang lebih besar dari Aston Villa tetapi Gallagher menolak pindah ke Villa Park. Setelah deadline pasar lewat, si biru diklaim sudah menawarkan perpanjangan kontrak yang akan menjadikan Gallagher salah satu gelandang dengan gaji tertinggi di Stamford Bridge. Kendati demikian,
Penggawa timnas Inggris itu menolak menandatanganinya karena menginginkan durasi kontrak yang lebih lama dari 2 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun yang disodorkan London Barat. Meski si biru sudah sepakat untuk menjualnya, Gallagher sendiri belum setuju untuk hijrah menuju Atletico Madrid dan hanya akan menyetujuinya jika Los Rojiblancos menawarkan persyaratan yang cocok untuknya. Tottenham tertarik memboyongnya, lalu Gallagher juga masih memiliki opsi untuk membiarkan kontraknya habis di Stamford Bridge pada 2025.